Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di tutorial Google Classroom. Di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana melihat aktivitas dalam kelas. Dosen itu nanti memposting apa saja seperti materi, tugas, dan lain-lain. Dan gimana caranya sih untuk kita bisa mengerjakan tugas dalam Google Classroom. Jadi di sini kita bisa belajar untuk membuat bukan membuat ya, melihat tugas, mengedit dan mengumpulkan tugas. Nah, nanti kita belajar step by stepnya dari mulai membuka membuka tugas dan hingga mengumpulkannya seperti itu. Nah, di sini kan kita lihat dari yang video sebelumnya kalau kita sudah join ke satu kelas, yaitu kelas hukum telematika. Nah, di sini kita bisa klik aja hukum telematika. Nah, kita lihat di sini itu ada berbagai aktivitas yang telah diposting oleh dosen. Di sini kita lihat yang pertama ada postingan normal ya. Kayak di sini kita lihat pertemuan ke-6 tanda tangan elektronik dan mohon untuk isi daftar hadir di sini. Nah, biasanya dosen akan mengabsen mahasiswanya lewat sini. Kita bisa langsung komen di sini untuk menulis nama kita bahwa kita hadir dalam pertemuan ke-6. Sini saya tulis Aligar Syahan Putra hadir Pak. Dan kita kirim posting. Nah, di sini berarti kita sudah masuk ke dalam absen dan dosen akan melihat bahwa Aligar Syahan Putra hadir dan masuk ke dalam pertemuan ke-6. Lalu di sini juga kita lihat di sini ada kuis. Berarti dosen kita telah memberikan kita kuis atau tugas ya, tugas tanda tangan elektronik. Dan di sini dosen kita juga memberikan materi mengenai buku ajar tentang digital signature, atau yang kedua dosen kita juga memberikan materi mengenai keautentikan tanda tangan elektronik. Nah, di sini yang tadi kita lihat kosong, sekarang ada jadwal mengenai tenggat tugas. Tenggat tugas itu adalah kapan tugas itu terakhir dikumpulkan. Di sini kita lihat dosen kita yaitu Pak Agung itu memberikan kuis tanda tangan elektronik dan tenggatnya adalah ini kalau kita lihat semua tenggat tanggal 25 Maret jam 11 lewat 11 menit. Nah, ini artinya tugas ini berakhir tanggal 25 Maret yang itu minggu depan. Dan kita bisa mengumpulkan sebelum tanggal itu. Karena ketika tanggal ini lewat, maka tugasnya otomatis hilang dan kita dinyatakan tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Lalu kita bisa balik lagi ke navigasi ini, diklik dan klik kelasnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan tugas. Atau sebelum mengerjakan tugas, kan biasanya kita baca materinya dulu ya. Kita mungkin baca dulu. Di sini ada dua materi yang dipersembahkan oleh si dosen. Kita klik aja salah satunya. Buku ajar digital signature. Kita bisa klik dan akan keluar view-nya. Oke, di sini kita bisa print. Untuk mendownloadnya kita klik ini, cetak. Sampai buka seperti ini. Lalu klik download. Lalu simpan dimanapun, bebas. Saya simpan di dokumen, klik save. Maka dia akan mendownload. Nah, jadi mungkin di awal nanti kita nggak akan nemu nih tombol ini, tombol download ini. Jadi kalau misalkan kita ulang, kita balik, misalnya kita balik ke sini dulu ya. Kita balik ke sini, klik materinya, dan klik filenya. Nah, ketika muncul, kita klik tombol icon print ini, diklik aja, nanti dia akan langsung ke new tab. Di new tab ini baru ada tombol download, baru kita bisa download kayak gitu. Jadi kita tutup aja, terus kita coba download
materi yang lain tentang keautentikan tanda tangan elektronik. Klik filenya, lalu print atau cetak ya di sini, diklik. Nanti kita download juga. Klik icon download, simpan di dokumen dan save. Selesai. Oke, seperti itu. Setelah itu kita akan mencoba mengerjakan tugas. Dengan mengerjakan tugas, kita balik ke kelas lagi tadi. Kita bisa langsung cek di sini, atau yang lebih mudah, kita bisa langsung ke menu yang di atas ini. Ada forum, tugas kelas, dan anggota. Kita bisa ke tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Pantau progres Anda. Ini artinya Google membantu untuk memantau aktivitas yang harus Anda kerjakan atau bisa Anda kerjakan dalam kelas ini. Kita klik OK. Nah, kita kan tadi sudah mendownload 2 file ya. Makanya dia ikonnya mungkin tidak menyala, abu-abu. Nah, yang di bawah ini ada quiz. Quiz tanda tangan elektronik. Kita klik aja dan lihat tugas. Di sini kita bisa berdiskusi dengan pengajar. Kita bisa komentar nih, berarti si Google ingin memberitahu kalau kita tuh bisa mengirim pesan ke pengajar mengenai kuis ini. Kita klik aja OK. Nah, di sini ada judul tugas, kuis tanda tangan elektronik. Ini typo ya, berarti ya harusnya elektronik. Lalu di sini ada deskripsi tugas atau perintahnya. Buatkan tuliskan mengenai tanda tangan elektronik atau digital signature sebanyak 500 kata. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa klik tambah atau buat. Nah, di sini ada berbagai banyak pilihan. Ini ketika kalian mengklik ini, sebenarnya itu kalian diberikan pilihan mau lewat mana nih ngirim tugasnya, atau mau seperti apa atau file apa untuk mengirim tugas ini. Bisa lewat Google Drive, kalau misalnya nanti ada file di Google Drive, bisa langsung lewat Google Drive, atau link, atau kalau misalnya tugasnya misalnya suruh nyari artikel atau jurnal, kita sertakan aja linknya, seperti itu. Kalau file, itu bisa kita upload file, bisa PDF atau bisa Docs. Nah, biasanya kalau yang file itu kita nulisnya di lokal atau di komputer kita sendiri. Jadi sebelum kita submit, kita kerjakan dulu di Word. Biasanya kan di Microsoft Word ya, dikerjain. Lalu di-upload dengan klik file ini. Lalu untuk yang lebih cepat, kalau mau langsung dan auto save, kan biar aman ya tugasnya. Kalau misalnya kayak contoh review skripsi, itu misalnya atau tugas-tugas yang memang penting, itu bisa langsung kerjain di sini. Ini ada dokumen, slide, spreadsheet, dan gambar. Kalau dokumen itu masuknya ke Google Docs. Nanti ngerjain di Google Docs, nanti auto save. Jadi ketika internet tiba-tiba mati atau laptop mati, dia akan kesimpan otomatis. Dan ini bisa dikerjain lagi nanti setelah mungkin internetnya nyala lagi atau komputernya nyala lagi. Di sini juga ada slide, ini PPT atau spreadsheet, atau kalau di Microsoft Office itu namanya adalah Excel. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat tugas ini dalam bentuk Google Docs. Jadi saya tidak perlu takut tugas saya akan hilang secara tiba-tiba kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kita klik dokumen. Dia akan membuat Google Docs. Tunggu loading. Nah, di sini, ini ada menyerahkan. Tombolnya kan jadi ganti menjadi serahkan. Ini kalau diserahkan, artinya tugas ini diserahkan kepada dosen. Ibaratnya di kelas, ini tugas, itu dikumpulkan langsung ke dosen. Nah, karena kita belum ada isinya dalam Google Docs ini kita klik aja mengerti. Lalu kita klik bagian ini. Di sini ya, kita klik. Nanti dia akan masuk ke dalam Google Docs yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini blank. Nah, ini kan berarti artinya kita siap untuk menuliskan tugas kita di sini. Nah,
sesuai dengan perintah, kita bisa lihat lagi di sini. Buatkan atau tuliskan mengenai tanda tangan elektronik sebanyak 500 kata. Berarti di sini kita bisa menuliskan langsung mengenai tanda tangan elektronik sebanyak 500 kata. Di sini misalnya saya sudah siapkan tugas saya. Ini kita copy semua. Klik copy. Lalu kita balik ke sini dan kita paste. Oke, berarti tugas kita sudah tersimpan otomatis. Kenapa saya tahu bisa ini langsung tersimpan? Coba kita lihat di bagian sini ya. Di bagian semua perubahan disimpan di G Drive. Nah, misalkan kita rubah sedikit aja, dia akan berubah jadi menyimpan dan berubah lagi. Kita rubah misalkan oleh Edmond Makarim, dia akan menyimpan otomatis di sini gitu. Jadi tugas ini akan aman, selalu aman gitu. Setelah sudah selesai, ini kita nggak perlu save lagi. Kita bisa langsung klik serahkan atau kita bisa tutup dulu. Nah, nggak perlu takut. Kalau ditutup ini nggak bakal hilang. Misal, kalau kita mau tes, kita coba buka lagi di sini ya. Klik. Nah, tugas kita masih ada, nggak hilang. Aman jadinya. Kalau saya pribadi lebih merekomendasikan menggunakan Google Docs untuk mengerjakan tugas, karena lebih aman. Dia nggak akan hilang dan auto save. Oke, baru kita tutup lagi. Nah, di sini kalau Anda mau menambahkan file juga bisa. Tinggal diklik di sini. Tambah atau buat. Misalkan saya mau buat Excel atau PPT deh. Kita buat PPT di sini. Kita klik aja slide. Ini akan membuat Google Slide. Nah, nanti akan jadi. Nah, di sini berarti kita akan menyerahkan dua file ke dosen, yaitu Google Docs dan Google Slide. Tapi karena tugasnya tidak diperintahkan untuk dua file, jadi ini mungkin kita hapus saja. Hapus. Nah, setelah dihapus, berarti tersisa satu file. Kita klik serahkan. Satu lampiran untuk kuis tanda tangan elektronik akan dikirim. Jika sudah pasti dan sudah selesai tugasnya, oh ya, kalau bisa sebelum menyerahkan, pastikan tugasnya benar-benar selesai. Karena kemungkinan ketika tugas diserahkan, dosen akan langsung menilai. Dan ketika dosen langsung menilai, kita tidak bisa edit lagi. Jadi, sebelum diserahkan, pastikan tugasnya benar-benar selesai. Lalu klik serahkan di sini. Nah, sudah selesai. Berarti tugas Anda sini statusnya telah diserahkan. Dan di sini ada batal pengiriman. Nah, ini kalau bisa sih jangan. Jadi menghindari untuk membatalkan pengiriman tugas karena takutnya ketika dosen melihat eh, agak aneh aja gitu. Kita udah ngumpulin tiba-tiba kita cabut lagi. Dan itu sangat tidak etis. Jadi lebih baik periksa dahulu sebelum menyerahkan tugas. Oke, setelah itu kita coba balik lagi ke kelas. Nah, di sini kita lihat mendatang. Hore, tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Artinya tugas sudah selesai kita kerjakan dan tidak ada tugas lagi yang tersisa. Kalau kita lihat di sini, tab tugas kelas, kita tab dan di sini warnanya semuanya tidak terang atau abu-abu dan putih. Dan di sini statusnya diserahkan. Artinya kita telah menyerahkan tugas kita. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi nih di navigasi di daftar tugas semua kelas itu sudah hore tidak ada tugas. Berarti tidak ada tugas yang tersisa lagi dan artinya semua sudah selesai. Semua tugas sudah dikerjakan. Nah, kita juga bisa ngecek di tab selesai. Kita klik dan ini kita telah lihat kuis atau tugas yang telah kita kerjakan sebelumnya tanggal 25 Maret atau kita bisa filter di kelas tertentu di sini kelas hukum telematika.
sama aja karena kan cuma kelas satu kelas ya. Jadi sama aja. Jadi statusnya diserahkan dan sudah berhasil di submit atau dikumpulkan. Oke, dan mungkin itu aja untuk di sesi ini. Mudah banget lah ya. Jadi nanti kalian tinggal bisa masuk ke kelasnya untuk ngecek tugas, lalu bisa lihat di sini dan bisa atau cek di tugas kelas. Tugas kelas ada tugas apa aja, ada materi apa dan tugas apa yang belum kita buka. Seperti itu. Baik, sekian. Kita akan lanjut ke video selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kita mengelola ketika kita sudah join ke berbagai kelas dan mempunyai banyak tugas. Bagaimana kita bisa mengatur kapan tugas itu selesai dan melihat bagaimana tugas itu tersebar di berbagai hari sehingga kita bisa tahu kapan tugas itu harus diselesaikan. Seperti itu.